Selamat pagi, perkenalkan nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Dasar, Tujuan, dan Paradigma Penelitian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian. Penelitian sendiri didefinisikan di Hillway sebagai metode studi dengan melalui proses penyelidikan yang hati-hati terhadap suatu permasalahan yang ditujukan guna menemukan solusi yang tepat untuk pemecahan masalah tersebut. Banyak komponen atau hal-hal yang kita butuhkan ketika akan melakukan penelitian. Salah satunya adalah paradigma penelitian, yang dimana paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh para peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Menurut penuturan dari Guba, paradigma penelitian merupakan seperangkat keyakinan dan juga persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan ilmuwan lainnya tentang bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan juga dipahami. Ada beberapa paradigma penelitian lain mendasari paradigma ini, antara lain paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigma pragmatisme, paradigma kritis, dan ada juga paradigma subjektivisme. Yang dimana yang pertama yaitu konstruktivisme, artinya adalah percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas yang sifatnya tunggal. Yang kedua, positivisme, percaya bahwa ada kebenaran tunggal dari suatu kejadian ataupun pandangan. Yang ketiga, pragmatis, itu artinya adalah percaya bahwa kenyataan ataupun realitas yang ada dapat diperdebatkan dan diinterpretasikan. Yang keempat, subjektivisme, percaya bahwa kenyataan merupakan apa yang dipercaya peneliti sebagai suatu realita yang nyata. Dan yang terakhir yaitu ada kritis, percaya bahwa kenyataan merupakan wujud yang dikonstruksikan sehingga selalu di bawah hubungan kuasa yang berkelanjutan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis paradigma penelitian. Ada dua jenis, dan yang pertama adalah paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positivisme, di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma yang satu ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud tersebut adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah dilalui, di mana pengalaman itu kita rasakan oleh indera kita yang nantinya akan diolah oleh pikiran kita sendiri. Karena berawal dari pengalaman pribadi, maka objek peneliti biasanya tidak jauh dari hubungan dan sebab akibat antara pengalaman yang sudah kita lalui dan fenomena yang ada. Neumann dan Smith menyamakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan positivis. Sedangkan pendekatan kualitatif disamakan dengan pendekatan interpretif. Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi, yang dimana yang pertama yaitu ontologi merupakan representasi pengetahuan formal dengan seperangkat konsep dalam suatu gejala dan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam gejala tersebut. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan dan pembenaran. Yang ketiga yaitu hakikat dasar manusia. Pada hakikatnya, manusia diatur dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sejak kecil, seorang anak akan dipengaruhi pandangan orang tua dan gurunya. Seorang anak kecil ketika diminta menggambar pandangan
akan diarahkan menggambar gunung, pohon, sawah, matahari, dan awan oleh orang tua atau gurunya. Pandangan seperti ini tentu saja berpengaruh terhadap pola pikir anak bahwa yang namanya pemandangan harus terkait dengan gunung, pohon, dan senam. Bagaimana jika si anak ingin menggambar pandangan yang hanya mencukup pot dan bunga yang ada di rumahnya? Orang tua dan guru akan memarahi si anak tersebut. Anak tidak boleh mengungkapkan kreativitasnya karena bertentangan dengan pemahaman orang tua dan guru. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Istilah aksiologi merujuk pada bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti logika atau teori. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Dalam melakukan sebuah penelitian, pendekatan kuantitatif didasarkan pada nilai. Selanjutnya yaitu paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek peneliti. Paradigma tersebut termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena ataupun peristiwa yang akan kita teliti. Selain itu, paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang nantinya menentukan perilaku dirinya sendiri dan juga perilaku sosial yang terjadi. Secara lebih rinci, Platon mengemukakan penamaan macam-macam penelitian kualitatif berdasarkan tradisi teoritisnya yang diuraikan dalam tabel 2 berikut ini. Yang dimana yang pertama ada etnografi, akar ilmunya yaitu antropologi, dan pertanyaan umumnya adalah apa kebudayaan masyarakat ini. Yang kedua, perspektifnya yaitu fenomenologi, akar ilmunya filosofi, dan pertanyaan umumnya apa struktur dan esensi pengalaman atas gejala-gejala ini bagi masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu ada heuristik, akar ilmunya itu psikologi humanistik, dan dapat kita lihat pernyataan umumnya apa pengalaman saya mengenai gejala-gejala ini dan apa pengalaman esensial bagi yang lain yang juga mengalami gejala ini semacam intens. Yang keempat yaitu perspektifnya etnometodologi, akar ilmunya sosiologi. Yang kelima yaitu simbolik interactionist, akar ilmunya itu psikologi, dan pernyataan umumnya apa simbol dari pemahaman umum yang telah muncul dan memberikan makna bagi interaksi sosial masyarakat. Dan perspektif yang keenam yaitu ada ekologi psikologi, dan akar ilmunya yaitu psikologi lingkungan, dan dapat juga kita lihat pernyataan umumnya di situ. Dan yang selanjutnya begitu juga dengan sistem teori. Yang ke-8 ada cause teori non-linear dinamis. Yang ke-9 yaitu hermeneutis. Yang terakhir yaitu orientational kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme. Sementara itu, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik. Untuk lebih memahami landasan filosofi kedua paham tersebut, berikut ini akan diuraikan secara ringkas kedua aliran paham tersebut. Yang pertama ada positivisme. Salah satu pikiran yang sangat penting dan berpengaruh adalah tentang 3 tahapan cara berpikir manusia dalam berhadapan dengan alam semesta, yaitu tingkatan teologi, tingkatan metafisik, dan tingkatan positif. Yang kedua ada fenomenologi. Dalam paham fenomenologi, sebagaimana diungkapkan oleh Husserl, bahwa kita harus kembali pada benda-benda itu sendiri. Objek-objek harus diberikan kesempatan untuk berbicara melalui deskripsi fenomenologis guna mencari hakikat gejala-gejala. Dan yang ketiga ada perbandingan tataran filosofi. Kedua aliran filsafat tersebut terus berkembang dengan dukungan pengikut-pengikutnya, yang dalam wacana metodologi penelitian telah mendorong lahirnya paradigma penelitian atau kuantitatif positivisme dan paradigma penelitian kualitatif atau fenomenologi.
Dan yang terakhir ada perbandingan tataran metodologis, memahami landasan filosofis penelitian kualitatif dan perbandingan penelitian kuantitatif merupakan hal yang penting sebagai dasar bagi pemahaman yang tepat terhadap penelitian kualitatif. Namun demikian, bagi seorang peneliti, penguasaan dalam tingkatan operasional lebih diperlukan lagi agar dalam pelaksanaan penelitian tidak terjadi kerancuan metodologis dan penelitian benar-benar dilakukan dalam suatu bingkai pendekatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bertolak dari perbedaan-perbedaan, dapat dicatat berbagai perbedaan paradigma yang cukup signifikan antara kuantitatif dengan kualitatif. Seperti di kembangan sebelumnya, penelitian kuantitatif memiliki perbedaan paradigmatik dengan penelitian kualitatif. Secara garis besarnya, perbedaan dimaksud mencakup beberapa hal. Kuantitatif yaitu mencakup yang pertama positivistik, yang kedua deduktif hipotetis, yang ketiga partikularistik, yang keempat objektif, yang kelima berorientasi kepada hasil, yang keenam menggunakan pandangan ilmu pengetahuan alam. Dan yang kualitatif mencakup yang pertama fenomenologi, yang kedua induktif, yang ketiga holistik, yang keempat subjektif, yang kelima berorientasi kepada proses, dan yang terakhir yaitu menggunakan pandangan ilmu sosial atau antropologikal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.